wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu fikih dasar tentunya dengan mempelajari buku Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali ibn Muhammad Asy-Syahir atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Baik, pada hari ini kita akan ambil bab yang ke-10 tentang masih dalam pembahasan salat, masih dalam kitab salat. Sekarang di bab yang ke-10 beliau akan membahas tentang salat Jumat. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Babul Ashir, Salatul Jum'ah. Bab yang ke-10 adalah tentang salat Jumat. Tentang salat Jumat. Kata beliau, tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata wal 'abda wal musafira wal marid. Wa hiya kasairis salawati la tukhalifuha illa fi masyru'iyatil khutbataini qablaha. Salat Jumat itu, kata beliau, wajib atas semua orang yang telah mukallaf. Akan dijelaskan nanti. Kecuali wanita, seorang budak, musafir, dan orang yang sakit. Dan salat Jumat sama seperti salat-salat yang lain. Tidak ada yang berbeda, maksudnya dari salat wajib, tidak ada yang berbeda kecuali disyariatkannya 2 khutbah sebelum menegakkan salat Jumat. Dan kata beliau selanjutnya, kita selesaikan dulu ucapan beliau. Wa waqtuha waqtu dhuhri wa ala man hadaraha alla yatakhatta riqaban nas wa ayyunsita halal khutbatain. Dan waktu salat duhur itu, waktu pelaksanaan salat Jumat, waktu pelaksanaan salat Jumat adalah waktu salat zuhur, yaitu tatkala zawal. Dan kemudian selanjutnya beliau berbicara tentang adab-adab dalam menghadiri salat Jumat. Bagi siapa yang hadir, wa alaman hadaraha, salat Jumat, siapa yang hadir dalam salat Jumat, alla yatakhatta riqaban nas, dia tidak boleh melangkahi pundak dari manusia, orang lain. Wa ayyunsita, diam, wajib diam mendengarkan saat dua khutbah disampaikan, wajib diam. Wa nudiba lahu at-takbir wa at-tatayyub wa at-tajammul wa ad-dunu min al-imam wa man adraka rak'atan minha faqad adrakaha wa hiya fi yaumil 'idi rukhsatun. Dan disunahkan, dianjurkan untuk at-tabkir, yaitu datang lebih awal, cepat datang ke masjid pada hari Jumat. Wa tatayyub, dan memakai wewangian, pakai parfum. Wa tajammul, berhias diri, menggunakan semua pakaian yang baik, yang paling baiknya yang kita miliki, yang paling indahnya. Dan wadunu minal imam, mendekat kepada imam. Dan siapa yang mendapati waman adraka rak'atan, siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat minha faqad adrakaha, maka ia telah dianggap telah menunaikan salat Jumat. Wa hiya fi yaumil 'idi, dan salat Jumat pada hari raya, hari Id Adha ataupun Idul Fitr, dia adalah rukhsah, bersifat rukhsah, ada keringanan. Itu bisa dilakukan dan bisa
tidak. Hari Jumat merupakan hari yang tidak samar bagi kita. Banyak keutamaan yang ada dalam hari Jumat. Disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diantaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit padanya, yaitu pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu ayah kita Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu dikeluarkan darinya. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah hari kiamat itu akan tegak, akan terjadi kecuali pada hari Jumat, Betapa banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi pada hari Jumat, dan juga dikenali dalam agama kita, dalam Islam terdapat 3 hari Id. Ada Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri yang 2 Id ini berulang setiap tahun. Jadi Id tahunan, dan juga ada Id yang berulang setiap pekan, yaitu Id pekanan, dan itulah hari Jumat. Kemudian dari apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini dapat kita sebutkan atau membaginya jadi beberapa poin penjelasan. Yang pertama tentang hukum dan syarat-syarat dari salat Jumat. Kata beliau, tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata wal 'abda wal musafira wal marid. Wajib salat Jumat itu ditegakkan bagi orang yang sudah mukallaf, mukallaf, muslim, balik, akil, kecuali wanita. Berarti diwajibkan di sini untuk laki-laki, kecuali wanita, budak, musafir, dan orang sakit. Dan adapun kewajiban tentang salat Jumat ini itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila nudiya, diseru atau dikumandangkan adzan atau telah masuk waktu salat Jumat, untuk melaksanakan salat Jumat lis-shalah min yaumil jum'ah, pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bersegeralah untuk menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Dan sisi pendalilannya adalah adanya perintah untuk bersegera, fas'au, perintah untuk bersegera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tafsir dari fas'au ila dzikrillah, yaitu khutbah Jumat. Dzikir yang dimaksudkan adalah, di salah satu tafsirannya adalah khutbah Jumat. Maka hendaknya seseorang bersegera dalam hal tersebut. Dan bagaimana yang sering berulang bersama kita, bahwasanya asal dari kalimat perintah yang datang dalam syariat itu adalah wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Bangun kita. Tidur atau Tidur atau perhatikan fokus? Tidur. Wudu.
Pergi wudhu. Selanjutnya itu ayat yang menyebutkan tentang atau pendalilan tentang atau akan wajibnya dari sholat Jumat. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah au la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaklah aqwam, suatu kaum itu berhenti dari wad'ihim, mereka meninggalkan solat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar betul-betul akan menjadi termasuk dari orang-orang yang lalai. Ada ancaman akan ditutup, akan dikunci hati bagi seorang hamba yang meninggalkan sholat Jumat, bahwa Allah akan menutup, mengunci hatinya sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Yang sungguh itulah musibah yang sebenarnya, ketika seorang hamba tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adanya ancaman dari hal ini, tidaklah ancaman yang seperti ini datang kecuali untuk sesuatu yang wajib, untuk sesuatu yang wajib. Dan dari ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala di sini terdapat isyarat tentang syarat-syarat bagi orang yang diwajibkan baginya untuk sholat Jumat, dan bagi siapa saja yang gugur kewajiban sholat Jumat untuknya. Yaitu diantara syaratnya adalah mukallaf. Diketahui mukallaf itu muslim, balik, itu dewasa dan berakal. Kemudian juga laki-laki. Di antara syaratnya laki-laki yang diwajibkan, bukan wanita. Dari sini juga diketahui bahwa wanita tidak wajib baginya sholat Jumat, tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Dan juga di antara syaratnya adalah ada kemampuan, ada mampu, bukan orang yang tidak mampu, bukan orang yang sakit. Maka orang yang benar-benar sakitnya itu menghalangi dia dari menghadiri sholat Jumat, maka gugur kepadanya kewajiban dari sholat Jumat. Juga dipersyaratkan orang yang merdeka, bukan budak, sebab budak itu terikat dia dengan tuannya. Dia terikat dengan tuannya. Akan tetapi jika tuannya membolehkan, maka boleh baginya untuk menghadiri sholat Jumat. Juga di antara syaratnya adalah orang yang mukim, bukan seorang yang musafir, bersafar. Orang musafir tidak ada kewajiban sholat Jumat baginya. Dan 4 golongan yang diperkecualikan tadi dalam wajibnya sholat Jumat: budak, wanita, musafir, dan orang yang sakit. Dan ini tentunya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Daud, dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabi aw marid. Salat Jumat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah hakun wajib, suatu hak yang wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim mutlak,
untuk dilakukan secara fi jamaah, berjamaah, illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Abdun mamluk, hamba atau budak yang dimiliki, awimra'atun atau wanita, awis sobi atau anak masih kecil, au merid atau orang sakit. Dari hadis ini yang tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala adalah musafir, karena memang musafir tidak didapati adanya dalil khusus yang menunjukkan bahwa ia tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat atau menegakkan sholat Jumat. Akan tetapi diketahui atau diambil hukum dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa mereka tidak pernah melaksanakan sholat Jumat ketika sedang safar. Akan tetapi perlu diingat, jika ia mendengar adzan dikumandangkan untuk sholat Jumat itu, maka wajib baginya berdasarkan dalil akan wajibnya. Dalil yang menyebutkan tentang orang buta, tatkala beliau meminta keringanan kepada Nabi untuk tidak hadir sholat berjamaah, kemudian Nabi meringankannya, mengizinkannya, tetapi dipanggil kembali, ditanya apakah ia mendengar adzan. Kata si orang buta ini, iya, beliau mendengar. Maka kata Nabi, wajib ia menjawabnya atau menghadiri, memenuhi seruan atau adzan tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua adalah tentang tata cara salat Jumat. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa hiya kasairis shalawat la tukhalifuha illa fi masyru'iyyatil khutbataini qablaha. Salat Jumat itu sama seperti salat-salat lainnya. Sama rakaatnya, hanya dia diringankan, maksudnya dari tata cara gerakan dan segala macamnya sama dengan salat-salat wajib yang lainnya. Tidak ada yang berbeda kecuali dalam hal disyariatkannya 2 khutbah sebelum dilaksanakan salat tersebut. Dan telah dimaklumi tentunya bahwa salat Jumat dilakukan sebanyak 2 rakaat saja. Sebagaimana juga dimaklumi salat subuh kan juga 2 rakaat, juga dilakukan sebanyak 2 rakaat. Yang membedakan antara salat Jumat dengan salat wajib lainnya adalah adanya 2 khutbah. Adanya 2 khutbah yang dilakukan sebelum melaksanakan salat. Dan ini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya di antara tafsir dari dzikrillah dalam ayat ini adalah khutbah Jumat. Adapun dalil yang menyebutkan tentang 2 khutbah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jum'ati qa'ima thumma yajlisu thumma yaqum. Dari sini diketahui bahwa ada 2 khutbah dalam atau sebelum dilaksanakan salat Jumat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat qa'iman, dalam keadaan berdiri. Thumma yajlisu, kemudian duduk. Thumma yaqum, kemudian beliau berdiri. Berarti setelah berdiri, duduk, kemudian berdiri lagi. Yang berdiri yang kedua ini adalah khutbah yang kedua, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga adalah tentang pelaksanaan atau waktu pelaksanaan salat Jumat. Kata beliau, wa waktuha waktu adz-zuhri.
waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah waktu zuhur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata. Kata al-jum'ah itu mimnya itu bisa diharokati 3. Bisa di al-jum'ah, al-jumu'ah, atau salah satunya fathah atau kasr. Bisa al-jum'ah, bisa al-jumu'ah, dan bisa yang ketiganya itu kalau bukan fathah kasr. Lupa. Kata siapa tadi? Salamah ibn al-Aqwa tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat. Kata beliau, kami dahulu melaksanakan sholat Jumat bersama Nabi SAW. Thumma nansarifu. Kemudian setelah itu kami pulang. Walaysa lil hitani dhillun nastadhillu fi. Dan tembok pada saat itu belum memiliki bayangan untuk kami bernaung. Karena diketahui posisi dari matahari itu bisa memberi tahu kepada kita akan penunjukan sebuah waktu. Maka hadis yang kita sebutkan barusan menunjukkan bahwa sholat Jumat dilakukan di awal waktu sholat zuhur. Karena setelah selesai sholat Jumat itu belum lagi ada naungan dari tembok-tembok atau bayangan dari tembok-tembok yang bisa dipakai bernaung. Dan tentunya ini tidak dipahami bahwa matahari belum tergelincir, tidak. Tetap matahari telah tergelincir, telah lewat sedikit. Akan tetapi kadar dari bayangan yang hendak digunakan untuk bernaung itu belum lagi cukup untuk dipakai bernaung. Maka darinya dipahami bahwa waktu sholat zuhur itu dilakukan pada waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat dilakukan pada waktu sholat zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Poin yang keempat adalah tentang menyebutkan tentang adab-adab atau sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa ala man hadaraha, bagi siapa yang menghadiri sholat Jumat, alla yatakhatta riqaban nas, hendaknya atau ia tidak boleh melangkahi pundak orang lain, wa yunsita halal khutbatain, dan dia diam tatkala imam sedang berkhutbah. Dan disunnahkan untuk datang lebih awal at-tabkir wa tatayyub, mengenakan wewangian, memakai parfum, dan at-tajammul, berhias diri, memakai pakaian yang bersih, rapi, dan memakai songkok yang juga demikian. At-tajammul juga waddunu minal imam, dan mendekat. Di antara adab dan sunnahnya adalah mendekat kepada imam. Beberapa adab yang disebutkan di sini adalah hal-hal yang tentunya penting juga untuk kita ketahui, dan al-asaf, hal yang sangat disayangkan beberapa orang kurang dari mengindahkan hal-hal ini. Di antaranya adalah tidak boleh melangkahi pundak orang lain ketika ia masuk ke dalam masjid saat hendak menghadiri sholat Jumat. Kalaupun dia datangnya terlambat, maka ia duduk saja dulu paling belakang. Jangan dia melangkahi manusia-manusia. Tapi berbeda apabila ada mungkin celah yang bisa kita lewati tanpa melangkahi pundak-pundak mereka, maka ini tentunya tidak mengapa kita maju mengisi soft-soft yang terdepan. Akan tetapi jika keadaannya padat, sangat padat, walaupun didapati di soft-soft
depan-depan masih ada yang kosong. Akan tetapi jika hendak atau harus kita dapati itu dengan melangkahi pundak orang lain, maka ini tidak pantas untuk dilakukan. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i rahimahumullah taala, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abu Daud, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ati wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaktub. Pernah seorang lelaki datang pada hari Jumat ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, dan dia yatakhatta riqaban nas, melangkahi pundak-pundak manusia. Dan saat itu Nabi sedang berkhutbah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktub, sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut. Boleh untuk menegur seseorang dalam keadaan berkhutbah, sebagaimana kita berdalil dengan hadis yang kita bacakan ini. Maka kata Nabi, ijlis faqad adaita, duduklah, sungguh engkau telah mengganggu orang lain, mengganggu manusia dengan melangkahi pundak-pundak mereka. Kemudian dalil yang menyebutkan tentang adab atau sunnah diam saat mendengarkan khutbah atau saat imam sedang berkhutbah adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lagauta." Apabila engkau mengatakan li sahibika, pada temanmu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ansit, engkau tegur temanmu, diamlah. Mungkin teman yang di sebelahnya atau orang lain sedang berbicara saat khotib sedang berkhutbah, kemudian dia yang menegur diam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad lagauta, engkau telah berbuat hal yang lagu, hal yang sia-sia. Maka orang yang menegur atau memerintahkan diam kepada orang lain yang sedang berbicara, itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi kalau kita sendiri yang berbicara dengan pembicaraan yang lainnya? Maka hendaknya ketika khotib sedang berkhutbah pada hari Jumat, kita betul-betul memasang pendengaran, memasang fokus yang betul-betul fokus terhadap apa yang disampaikan oleh khotib. Kemudian kata beliau, wa nudibalahu at-tabkir, bersegera datang lebih awal. Di antara hadis yang menyebutkan ini adalah juga hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal." Pada hari Jumat itu, kata Nabi, setiap dari pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat siapa yaktubuna al-awwal fal awwal. Dia mencatat siapa yang datang lebih awal, kemudian selanjutnya. Maka faida jalasal imamu tawaw as-suhuf. Apabila imam telah duduk untuk berkhutbah, maka mereka para malaikat ini menutup dari catatan mereka. Waja'u yastami'una ad-dzikr, dan mereka ja'u yastami'una ad-dzikra. Perhatikan, lafaz yang digunakan adalah ad-dzikr. Mereka, para malaikat ini, setelah menutup
buku catatannya datang ke majelis untuk atau masuk ke majelis untuk mendengarkan yastami'una ad-dzikr. Apa yang didengarkan kira-kira? Khutbah. Maka dari sini kita tafsirkan ayat dalam surah Al-Jumu'ah tadi, fas'au ila dzikrillah adalah khutbah, Jumat. Wallahu taala a'lam. Dan selanjutnya yang disunahkan atau diantara adab dalam menghadiri sholat Jumat adalah mengenakan wewangian, memakai wewangian parfum dan berpakaian yang baik, berhias diri. Dan keduanya ini adalah memakai wewangian dan berhias diri berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullahu taala dalam Sahih Sunan Abu Daud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat atau siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian mengenakan pakaian yang paling bagusnya, wala bisa min ahsani thiyabihi, memakai pakaian yang paling bagusnya, wa massa min tibin in kana indahu, dan dia memakai wewangian apabila dia punya, kemudian ata al-jumu'ah falam yatakhatta a'naqun nas, kemudian dia mendatangi sholat Jumat ke masjid tanpa melangkahi pundak-pundak manusia. Ini yang pertama tadi kita sebut. Masuk juga dalam hadis tentang memakai wewangian dan berhias diri, tajammul. Tsumma shalla ma kataballahu lahu, kemudian ia salat sesuai yang Allah tetapkan baginya, maksudnya salat sunnah. Lalu ia diam, tsumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yafrugha min salatihi, kemudian ia diam hingga imam keluar untuk berkhutbah, bahkan hingga selesai salatnya. Maka kata beliau, kanat kaffaratan lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha, maka hal tersebut yang dilakukan tadi, mandi, pakai pakaian yang bagus, pakai wewangian, kemudian tatkala masuk ke masjid tidak melangkahi pundak-pundak manusia, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia diam mendengarkan, fokus mendengarkan khutbah dari imam, maka hal tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa di antara Jumat itu yang dia hadir pada hari itu dengan Jumat sebelumnya. Kemudian kata beliau, ad-dunu minal imam, mendekat kepada imam. Juga ada hadis dalam hal ini yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, uhduru ad-dzikra. Kembali lagi dalam hadis disebutkan ad-dzikra, hadirilah ad-dzikra, yaitu khutbah pada hari Jumat. Wadenu minal imam, dan mendekatlah, ini yang menjadi syahid pembahasan kita, mendekatlah kepada imam. Fa inna rajula, maka sesungguhnya seorang lelaki, la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannati wa in dakhalaha. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu senantiasa akan menjauh, atau seorang yang menjauh dari imam itu nanti dia juga akan dijauhkan atau diakhirkan di surga, fil jannah wa in dakhalaha, meskipun ia ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka ia mungkin akan menjadi orang yang akhir-akhir, karena sebab ia menjauh dari imam tatkala zikir, tatkala khutbah, atau juga bisa dikatakan tatkala dalam majelis-majelis ilmu, umum. Dan tentunya sampai sini selesai tentang adab-adab atau sunnah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Namun kita ketahui bahwasanya di sana ada yang tidak disebutkan oleh beliau, seperti membaca surah Al-Kahfi dan memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memperbanyak berdoa pada hari Jumat.
terutama pada waktu-waktu yang diharapkan padanya pengabulan dari doa tersebut. Kemudian kata beliau, waman adraka rakaatan minha faqad adrakaha, yaitu tentang ketentuan sahnya sholat Jumat. Siapa yang mendapati satu rakaat maka dari sholat Jumat, maka ia telah mendapatkan sholat Jumat tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Irwa Al-Ghalil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan minal jumu'ah faqad adraka as-shalah." Siapa yang telah mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka ia telah mendapatkannya. Maksudnya ia telah teranggap telah melaksanakan, menegakkan dari salat Jumat. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, wa hiya fi yaumil 'idi rukhsatun, dan salat Jumat pada hari raya Id, Idul Fitri atau Idul Adha bersifat rukhsah. Ada keringanan dan tentunya ini berdasarkan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu dalam Sahih Sunan Abu Daud dari Iyas ibn Abi Ramlah, bukan sahabat ini, mungkin tabi'in. Rahimahullahu taala, ia berkata, syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid ibn Arqam. Kata Iyas ibn Abi Ramlah, saya pernah melihat Muawiyah ibn Abi Sufyan, ia bertanya kepada Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, "Asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin?" Qala na'am. Maka yang ditanyakan kepadanya adalah kepada Zaid ibn Arqam, apakah kau pernah mendapati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua hari raya, dua Id yang berkumpul pada satu hari? Maka beliau berkata, "Na'am." Zaid menjawab, "Iya, saya pernah mendapati hal tersebut." Kemudian Muawiyah bertanya, "Fa kaifa sana?" Maka apa yang dilakukan pada hari itu? Maksudnya bertemu dua Id, mungkin Idul Adha atau Idul Fitri bersamaan atau bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat sudah kita sebutkan juga Id pekanan. Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu berkata, "Shallal 'ida thumma rakhasa fil jumu'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id Adha atau Idul Fitri, thumma rakhasa fil jumu'ah, kemudian memberi keringanan untuk salat Jumat. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala man syaa'a ayyusalliya falyusall. Siapa yang ingin salat Jumat, maka silakan dia salat Jumat. Maka silakan dia salat Jumat. Dan ini adalah keringanan apabila bertepatan antara hari Id Adha, atau bagus kita katakan apabila bertepatan di dalam satu hari antara Id tahunan dan Id pekanan. Id tahunan diketahui bahwasanya baik itu dia Id Fitri atau Id Adha, dan Id pekanan adalah hari Jumat. Ada keringanan padanya. Wallahu taala a'lam. Selesai dari pembahasan tentang salat Jumat, apa yang disebutkan dalam Ad-Durar Al-Bahiyah ini dari Syekh Imam Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Taib, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kelanjutan dalam kitab salat, yaitu salat dua Id, Id Adha dengan Id Fitri, Id tahunan yang berulang tahunan. Taib, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi di
pertemuan berikutnya. Allah taala ta'lam wa biidnillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.